Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih di pembahasan bab minasyirki iradatil insan bi'amalihi ad-dunya. Bab ke-37 dari kitab Tauhid yang berjudul termasuk bentuk kesyirikan seseorang yang beramal ibadah semata-mata karena dunia. Beramal saleh untuk meraih ambisi dunia, ini termasuk perbuatan syirik. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan kita masih di pembahasan muqaddimah dari bab ini. Kita sedang mengingatkan tentang hakikat daripada dunia. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya di antara hakikat dunia yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia di dalam ayat tersebut dengan beberapa sifat. Pertama, dunia itu la'ib. Dunia itu hanyalah permainan. Kemudian dunia disifati dengan lahwun, yakni sesuatu yang melalaikan. Juga disebut dengan zinah, perhiasan. Disifati dengan tafakhur, saling berbangga-bangga. Kemudian takatsur, saling tafakhur, bermegah-megah. Kemudian takatsur, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan juga anak-anak. Kemudian juga disifati dengan mata'ul ghurur, yakni kesenangan yang menipu. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laib, permainan, dan sesuatu yang melalaikan. Kehidupan dunia itu perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Kemudian Allah umpamakan seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras
Tentu ini bagi mereka yang terfitnah oleh dunia sampai matinya. Bagi mereka dipersiapkan azab yang keras. Ada juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Ini bagi orang-orang yang tersadarkan saat dia terfitnah oleh dunia, sehingga dia kembali ke jalan Allah yang benar, kembali menata kehidupannya untuk memperbaiki masa depannya di kehidupan akhirat. Maka baginya ampunan dari Allah dan juga keridhaannya. Kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, di antara hakikat daripada dunia. Baik. Kemudian yang berikutnya, dunia itu dinyatakan oleh Nabi SAW, dia lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. Anak kambing, kemudian bangkai, dan bangkainya ini bangkai anak kambing yang cacat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayat sahih Muslim diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar. Sementara orang-orang ada di sekitar beliau. Beliau melintasi bangkai seekor anak kambing yang kecil yang terputus telinganya. Ya, sudah dia bangkai. Kemudian kalaupun hidup dia hanya anak kambing yang cacat. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang telinga bangkai tersebut. Bangkai di Jazirah Arab, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan disamakan seperti bangkai di kita. Di kita kalau lihat bangkai tentu ngelihatnya saja jijik, apalagi memegangnya. Jadi kalau di sana yang pernah juga kita dapati, karena cuacanya kering gitu. Kalau di kita kan tropis ya. Di sana kalau musim dingin, dinginnya dingin kering, musim panas apalagi begitu ya. Maka kalau ada bangkai, ya kadang tergeletak di pinggir jalan, di jalan setapak padang pasir, tergeletak begitu saja. Dia tidak berbau begitu ya, karena cuacanya kering. Jadi nanti dia akan semakin kering mengeriput, kemudian nanti tinggal sisa tulang belulang saja. Jadi tidak bangkai basah seperti ya bangkai-bangkai layaknya di kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi memegang telinga bangkai tersebut seraya beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang suka memiliki anak kambing ini dengan membayar seharga 1 dirham, uang perak, 1 dirham, 1 keping dirham. Faqalu, maka orang-orang yang ada di sekitar beliau, para sahabat menyatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Wahai Rasulullah, kami tidak ingin memilikinya dengan harga semurah apapun. Wa ma nasna'u bihi. Apa yang bisa kita perbuat dengan bangkai anak kambing yang cacat ini? Artinya tidak bisa dimanfaatkan untuk apapun. Qala, kemudian Nabi memberikan tawaran berikutnya, atuhibbuna annahu lakum? Kalau begitu kata Nabi SAW, apakah kalian suka bangkai anak kambing ini menjadi milik kalian gratis? Tidak usah bayar 1 dirham, silahkan ambil gratis. Baik. Maka kemudian para sahabat menjawab, wallah law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asakku fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya pun anak kambing itu masih hidup,
tetaplah dia anak kambing yang cacat. Dia kecil, kemudian cacat, terputus ya telinganya. Apatah lagi kemudian dia ini sudah menjadi seonggok bangkai. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan pencerahan kepada para sahabat. Disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya. Kata Nabi, faqala fawallah ladunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, sungguh dunia itu lebih rendah dan hina bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada hinanya bangkai ini bagi kalian. Dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat ini bagi kalian. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita mengambil pelajaran, ya, kalau ada orang itu rebutan dunia, sejatinya dia sedang rebutan bangkai anak kambing yang cacat. Ainal aqal? Di mana akalnya? Di mana fitrahnya? Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga dikatakan, ini sifat dunia yang berikutnya, nilai dunia itu tidak lebih rendah dari sebelah sayap nyamuk. Nyamuknya saja sudah tidak berharga, ya, bagaimana lagi dengan sebelah sayapnya? Ada yang pernah lihat sebelah sayap nyamuk? Enggak ada, ya, karena setiap ada nyamuk langsung dibinasakan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di riwayat Imam At-Tirmidzi. Riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya As-Sahihah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran fiha syarbata ma'id." Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'id. Seandainya dunia itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hanya menyamai nilai sebelah sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. Kenapa orang-orang kafir diberi minum? Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang kafir diberi dunia yang mungkin lebih dibandingkan dengan orang-orang muslim. Karena betapa hinanya dunia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tidak bernilainya dunia itu di sisi Allah. Tidak menyamai nilai sebelah sayap nyamuk. Maka Allah berikan dunia ini kepada siapapun. Hatta kepada orang-orang kafir. Artinya dia bukan lambang kemuliaan seseorang. Bukan lambang kehormatan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang terkaya di dunia, muslim atau kafir? Siapa terkaya di dunia? Yang sekali ngedip saja ribuan dolar. Sekali ngedip, begitu ya. Bukan muslim, ya. Orang-orang di luar kita. Allah kasih dunia ini. Karena memang tidak bernilai. Tidak lebih bernilai dari sebelah sayap nyamuk. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan peringatan kepada kita supaya menyikapi dunia sebagaimana kita itu orang asing atau pengendara yang sekedar lewat mencari teteduhan barang sesaat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas selembar tikar. Tidur di atas selembar tikar. Ketika bangkit dari tidurnya, tikar tersebut meninggalkan bekas pada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini manusia paling mulia tidurnya di atas tikar. Maka berkatalah para sahabat yang menyaksikan hal tersebut,
"Ya Rasulullah, seandainya boleh kami siapkan untukmu kasur yang empuk." Begitu ya. Karena tidak tega melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidur di atas selembar tikar, yang kemudian ketika bangun berbekas. Antum kalau tidur ada bekas tikar? Tidak ada. Bantalnya saja harga jutaan, begitu ya. Spring bednya puluhan juta, bisa mengeluarkan aromaterapi, masya Allah, bisa mijit sendiri, luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini seorang Nabi. Maka ditawarkan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ya, seandainya boleh kami siapkan untukmu kasur yang empuk." Baik, para jamaah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mali walid dunya, mali wa malid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Ada kecintaan apa aku ini terhadap dunia? Ada apa dengan dunia? Kenapa memang dunia itu? Wa malid dunya, ada apa dengan dunia itu? Kemudian kata Nabi, "Ma ana fid dunya," tidaklah keadaanku di dunia ini kecuali seperti rakib, ya, seperti pengendara yang mencari teteduhan di bawah pohon, lalu dia beristirahat, kemudian tidak lama dia beranjak meninggalkan teteduhan tersebut. Hadis ini terdapat di Sunan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikapi dunia itu sebagaimana kita seperti pengendara yang kemudian mencari teteduhan untuk berteduh barang sesaat, kemudian kita meninggalkannya. Baik. Maka di redaksi yang lain dikatakan, "Innama yakfi ahadukum minad dunya kazadir raqib." Sesungguhnya cukup bagi kalian di dunia ini seperti bekal orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya ambil dari dunia ini apa yang cukup. Barakallahu fikum. Selebihnya tentu adalah bagaimana kita mempersiapkan perbekalan terbaik untuk perjalanan kehidupan akhirat kita. Dunia ini kan persinggahan. Dunia kalau dibandingkan dengan alam setelahnya, lebih panjang mana? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Setelah di alam dunia kita kemana? Mau pada kemana antum? Setelah dari sini kemana ikhwan? Setelah kita di dunia, kita akan masuk alam kubur. Orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu sekarang ada di mana? Di alam kubur. Dunia ini memang sudah tua. Semenjak dia diciptakan sampai nanti terjadinya kiamat, umurnya panjang. Namun manusia yang ada di dalamnya silih berganti. Silih berganti. Kita yang ada di dalam dunia, yang sedang singgah di alam dunia, tidak lama di dunia ini. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Memang dunia usianya sudah tua, sudah panjang sekali. Tapi kita yang ada di dalamnya silih berganti. Kita yang ada di dalamnya sebentar sekali. Di pembahasan pertama sudah kita sampaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dunia itu kesenangan yang sementara saja. Qul mata'ud dunya qalil. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ada di surat Ghafir ayat 39. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dibandingkan dengan alam-alam berikutnya yang akan kita alami, maka dunia ini sebentar sekali. Sebentar sekali. Maka pantas Nabi kemudian memisalkan seperti rakib istadhalla tahta syajarah. Ya, seperti pengendara yang dia itu rehat barang sesaat di bawah teteduhan pohon,
setelah itu dia meninggalkannya. Nah, itulah dunia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma seraya beliau memegang pundak iparnya ini. Abdullah bin Umar, siapanya Nabi? Iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu di antara istrinya Nabi siapa? Saudarinya dari Abdullah bin Umar. Berarti Umar bin Khattab itu siapanya Nabi? Mertuanya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq juga mertuanya Nabi. Alangkah dekatnya mereka ini. Sudah sahabat Nabi yang paling dekat, kemudian mereka juga punya hubungan. Jadi Nabi itu menantu dari Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus juga menantu dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Nabi suatu ketika berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sambil beliau memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Ini bagus sekali ya. Pendekatan di dalam memberikan nasihat supaya nasihat itu lebih bisa didengar. Ya, pegang pundak orang yang kita nasihati kalau dia usianya di bawah kita. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau orang ada senior sepuh gitu ya, kemudian kita pegang pundaknya, sopan enggak ikhwan? Dinasehatin lagi, dipegang pundaknya ya. Kepalanya juga diginikan. Tidak sopan. Tapi kalau anak-anak masih kecil atau anak muda yang di bawah usia kita, maka ketika nasehatin bagus pegang pundaknya. Anak-anak kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah ya, sering dipegang pundaknya, diusap punggungnya. Itu bermanfaat bagi mereka. Apalagi saat kita memberikan nasihat. Nah, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat saja, musafir yang sekedar lewat. Baik. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada di Sahih Al-Bukhari adalah sabda beliau yang begitu mendalam dan juga menjadi peringatan bagi kita semua. Sikapi dunia itu sebagaimana kita berada di negeri asing. Ada yang pernah berada di negeri asing para jamaah? Ada mantan TKI di sini? Baik. Bagaimana keadaan orang itu saat di negeri asing? Coba sebutkan, Pak. Kalau kita ada di negeri asing, keadaan kita bagaimana? Pengen segera pulang. Kalau kita ada di negeri orang, yang dirindukan itu apa biasanya? Tanah kelahiran kan? Kampung halaman. Nah, begitulah. Kita hidup di dunia, kalau kita sikapi sebagaimana kita ada di negeri asing, maka yang kita rindukan itu bukan dunia, tapi kampung halaman kita. Maksudnya negeri akhirat, tempat dulu bapak moyang kita berada, Nabiullah Adam alaihi salam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang itu kalau di negeri asing keadaannya biasanya, orang itu kalau ada di negeri asing tujuannya hanya mencari bekal untuk kemudian dia pulang ke negerinya. Begitu ya. Orang di negeri asing itu biasanya begitu. Tujuannya hanya untuk cari bekal, biar dia nanti bisa pulang kampung dengan bekal yang banyak. Dan begitu. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu kalau di negeri asing dia sedang mencari perbekalan, biasanya hatinya tidak terikat. Hatinya tidak terpikat sama sekali dengan negeri asing tersebut. Sehebat, semewah apapun negeri asing tersebut, hatinya tidak pernah terpikat. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya adalah kampung halamannya. Baik. Kemudian biasanya orang ketika di negeri asing tidak bermewah-mewahan, tidak bermegah-megahan. Coba kali-kali kalau kita ke luar negeri, kunjungi itu.
TKI kita itu. Prihatin mereka para jamaah. Gajinya gede, tapi mereka tidak mau bermewah-mewah di sana. Ada mungkin TKI itu yang punya kamar cuman 2x2 begitu ya. Makan ya di situ, tidur ya di situ, ngapa-ngapain ya di situ. Tapi gajinya besar dan dia selalu kirim ke kampung halaman. Ternyata kalau ditanya di kampung halamannya sudah punya sawah 1 hektar, sudah punya rumah gedong. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, asetnya di mana-mana. Tidak peduli dia di negeri asing, bersahaja, sederhana. Yang penting dia simpan penghasilannya itu di negerinya, di kampung halamannya. Itu keadaan orang di negeri asing. Nah, sikapi dunia itu sebagaimana kita di negeri asing. Ridho dengan kebersahajaan, tidak ada masalah. Hadirin yang dirahmati Allah, karena yang jadi fokus dia bagaimana dia mengumpulkan perbekalan sebanyak-banyaknya untuk dia nanti panen saat dia pulang kampung di negeri akhirat. Taib. Nah, ini beberapa keadaan saat orang itu berada di negeri asing. Maka ketika Nabi SAW menyatakan seperti itu, jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing. Itu maksudnya. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan tertipu dengan dunia. Silahkan hidup di dunia, ambil dunia secukupnya. Siapkan perbekalan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk nanti kita pulang ke negeri akhirat. Kemudian berikutnya, dunia itu sangat ringan. Dunia itu sangat sepele, remeh-temeh. Maka menyikapi dunia itu biasa saja. Kenapa memang dengan dunia? Ya, kalau orang kemudian sombong dengan hartanya, memang kenapa harta? Ada apa dengan harta? Orang sombong dengan pangkat jabatannya. Ada apa dengan pangkat jabatan? Ya, orang kalau berpangkat itu gengsinya jadi tinggi. Terus kenapa dengan gengsi? Ya bisa dihormati. Kenapa dengan penghormatan orang? Tidak ada nilainya sama sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari kalimatnya saja dunya. Ya dunia. Ya bahasa Arabnya kan dunya. Ya bahasa Indonesianya itu menjiplak bahasa Arabnya. Dunia. Orang kita nyebutnya dunia. Bahasa Arabnya dunya. Kalau kita lihat kamus-kamus bahasa Arab, ya, dunya itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu isim tafdil, ya, untuk muannas dari adna. Ya, mudzakarnya adna, muannasnya dunya. Adna itu apa? Adna itu yang sangat rendah. Dia isim tafdil. Ya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berarti dunia itu sebagaimana namanya. Dia sangat rendah, sangat hina, tidak ada nilainya sama sekali. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu dunia disifati dengan kerendahan karena memang jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat tampak jelas perbandingannya. Perbandingannya jauh sekali, tidak bisa dibandingkan. Nabi SAW pernah menyatakan di Musnad Imam Ahmad, kata Nabi, la maudhi'us sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat semeti salah seorang di antara kalian di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tempat cambuk, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hanya wadah, ya, tempat menyimpan semeti. Bagaimana kemudian dengan istananya? Bagaimana kemudian dengan segala kenikmatan kemewahan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka, ya, betapa hina dan rendahnya dunia itu. Sebagian ulama juga mengatakan dunia dikatakan dunia lidunuwihi. Ad-dunu yakni al-qurb. Karena dekatnya dia dengan kehidupan akhirat. Taib. Sepele dan remeh-temehnya dunia digambarkan di sebuah riwayat. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menangis melihat kebersajahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sampai beliau hanya tidur di atas selembar tikar tanpa dialasi apapun. Maka Umar kemudian berkata, menyaksikan hal yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dia saksikan, ya, terhadap raja-raja yang layaknya seorang yang ditokohkan, yang dihormati dan dimuliakan. Umar ibn al-Khattab kemudian menyatakan, fara'aitu atharal hasir fi jambihi fabakaitu. Aku melihat bekas tikar di lambung atau di rusuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabakait. Maka aku pun menangis, sehingga tangisanku itu mengundang tanyanya beliau. Maka beliau bertanya kepadaku, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Faqultu ya Rasulullah, maka aku menjawab, wahai Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh Kisra itu gelar raja Persia, dan Kaisar ini gelar raja Romawi. Sungguh Kisra dan Kaisar kedua-duanya berada di dalam kemegahannya, sementara engkau ini adalah Rasulullah. Keadaanmu seperti ini. Jauh sekali perbandingannya dengan Raja Romawi, Raja Persia. Itu yang membuat sahabat Umar bin Khattab menangis. Hadirin, Umar ibn Khattab itu perangainya sangat tegas, keras. Tapi beliau luluh. Beliau bersedih, menangis melihat keberadaan, kebersahajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tardha an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah?" Apakah engkau tidak ridha wahai Umar, biarkan mereka mendapatkan dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat? Biarkan mereka mendapatkan dunia. Toh dunia itu singkat, sementara, sebentar saja. Dunia itu tidak ada nilainya. Apakah engkau tidak ridha mereka mendapatkan dunia sedangkan kita nanti akan mendapatkan akhirat? Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan hakiki itulah kehidupan akhirat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga dikatakan bahwasannya dunia itu orientasi, obsesi dan ambisi terbesarnya orang-orang kafir. Berarti orang beriman tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Muhammad ayat yang ke-12, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum." Dan orang-orang yang kafir, mereka bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Yatamatta'un. Nah, ini orang-orang kafir, mereka tidak punya batasan-batasan. Mereka bermegah-megahan, bersenang-senangan di dunia. Mereka makan layaknya makan binatang, tidak punya batasan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Mereka, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan dunia yang ada pada diri mereka begitu enteng, kemudian melakukan kemaksiatan, ya, dengan mengeluarkan dana yang begitu besar, begitu ya. Ada minuman itu harga puluhan juta, gitu. Minuman untuk mabok. Berarti kalau kalau diwadahin cangkir kecil itu mungkin nilainya jutaan, begitu ya. Kalau seliternya taruhlah harganya 30 juta, gitu ya. Ini kalau kita cuma satu sloki kecil saja, itu berarti nilainya sekian juta, begitu ya. Nah, orang begitu entengnya seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah orientasinya, obsesinya, ambisi besarnya orang-orang kafir. Mereka yatamatta'un, bersenang-senang di dunia, ya, mereka makan minum di dunia sebagaimana makan dan minumnya binatang tanpa ada batasan. Di surat Yunus ayat 7 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya dengan perjumpaan dengan kami, dan dia merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu,
dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ini semua sifat-sifat buruk. Mereka puas dengan kehidupan dunia, ya, artinya tidak dikenyangkan kecuali dengan dunia, tidak dipuaskan kecuali dengan dunia. Mereka tentram, tenang dengan itu. Barakallahu fikum, melalaikan ayat-ayat kami. Apa kata Allah? Mereka itu tempatnya di neraka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, disebabkan apa yang mereka usahakan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya para ulama juga menjelaskan beberapa perumpamaan tentang dunia. Pertama, apa yang dinyatakan oleh Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ma syubbihatid dunya illa karajulin nama fara'a fi manamihi ma yakrahu wa ma yuhibbu fa bainama huwa kadzalik idzan tabaha." Dunia itu hanya bisa diibaratkan sebagai seorang laki-laki yang tertidur. Dia bermimpi melihat hal-hal yang disukainya dan juga hal-hal yang dibencinya dalam tidurnya itu. Lalu tiba-tiba dia terbangun. Ketika terbangun, oh ternyata itu hanya mimpi. Nah, begitulah perumpamaan dunia. Seperti orang yang tidur kemudian dia bermimpi. Mimpi itu berapa durasinya, ikhwan? Ada yang pernah tidur, satu kali tidur mimpinya sampai 3 judul begitu? Mungkin ada gitu. Saya lupa ya, pernah mendengarkan seorang ahli mengatakan bahwa durasi mimpi itu hanya hitungan detik kalau tidak salah. Jadi kalau kita mimpi seolah-olah mimpi kita itu kemana, sepertinya durasinya panjang, itu jalan-jalan kemana, itu sebetulnya hanya hitungan detik durasinya. Nah, kalau kemudian dunia diumpamakan seperti orang yang tidur kemudian dia bermimpi, berarti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mimpi itu tidak lama, sebentar sekali. Dia bermimpi melihat sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang dia benci, tiba-tiba dia terbangun, tidak ada hakikatnya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah wassalamah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah alaihi rahmatullah, ya, di dalam kitab Iddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, beliau menyampaikan asbahal asya bid dunya adzil. Ya, sesuatu yang paling mirip dengan dunia itu adalah bayang-bayang. Jadi dunia diumpamakan seperti orang yang bermimpi. Kemudian di sini dunia diumpamakan seperti bayang-bayang. Ya, bayang-bayang. Disangka memiliki hakikat yang tetap, padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata tidaklah demikian. Bayang-bayang itu hadirin, ketika dia dikejar, fatatabi'uhu litudrikahu falatalhiquhu. Ya. Ketika dia dikejar, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dikejar untuk digapai, pasti dia tidak akan pernah tercapai. Kalau kita berdiri kemudian terkena sinar matahari, ada apa namanya? Bayangan, kalangkang. Ya, kalau kata orang barat, kalangkang. Ya. Kalangkang itu atau bayangan itu kalau kita kejar, bisa kekejar nggak, ikhwan? Bayangan kita di depan kita dikejar, bisa kekejar? Tidak akan pernah bisa kekejar selama-lamanya. Ya. Kemudian di kesempatan yang lain, dunia juga diumpamakan seperti sarab. Sarab itu fata morgana, yahsabuhu dham'an ma'an. Orang yang kehausan menyangkanya sebagai air. Hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an. Ketika dia mendekatinya, dia tidak akan mendapati sesuatu apapun. Justru yang dia dapati hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan hisabnya, dan Allah itu sangat cepat hisabnya. Diumpamakan seperti sarab, fata morgana. Kemudian sebagian ulama juga mengumpamakan dunia itu seperti ular berbisa. Bagaimana ular berbisa itu? Halus permukaan kulitnya, tapi sejatinya dia sangat mematikan. Ada yang pernah pegang ular? Ular itu kan kulitnya halus, barakallahu fikum, tapi dia sangat mematikan. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau juga menyatakan ad-dunya khamrus syaitan. Ya, dunia itu adalah khamrnya setan.
Man sakira minha lam yafik illa fi askaril mauta. Siapa yang mabuk karenanya, dia tidak akan sadar kecuali ketika berada di barisan orang-orang mati, dalam keadaan dia menyesal bersama dengan orang-orang yang merugi. Dia khamernya syaitan. Kalau khamer dunia, hadirin, ya, mungkin beberapa jam atau paling banter mungkin sekian hari dia bisa tersadar lagi. Tapi kalau orang sudah dimabuk dunia, dia akan baru sadar saat kematian tiba kepada dirinya. Dan itu adalah kesadaran yang tidak ada artinya. Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, beliau juga menyampaikan, innamad dunya wal akhirah karajulin lahum ra'atani. Sesungguhnya dunia dan akhirat itu seperti seorang laki-laki yang mempunyai 2 istri. Ada yang punya 2 istri? Bagaimana kalau kita punya 2 istri, ikhwan? Allahu a'lam. Ya. Karena tidak berpengalaman. Taib. Jadi Wahab bin Munabbih menyatakan, dunia dan akhirat itu seperti seorang laki-laki yang mempunyai 2 istri. Bagaimana keadaannya? Apabila laki-laki itu menyenangkan satu istri, askhatal ukhra. Satu disenangkan, maka yang lain jadi benci. Begitu kan? Berarti harus disenangkan dua-duanya. Satu disenangkan, maka yang lain akan menjadi benci. Barakallahu fikum. Di kesempatan yang lain para ulama mengatakan dunia dan akhirat itu ibaratkan 2 daun timbangan. Ya. 2 daun timbangan. Mana yang kita kemudian dominan mengisinya, maka kemudian akan mengangkat yang lainnya. Kalau kemudian kita dominan terhadap dunia, maka akhirat menjadi kita remehkan. Kalau kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita berat ke akhirat, condong kepada akhirat, maka dunia menjadi remeh ya di hadapan kita. Demikian. Barakallahu fiikum. Satu lagi saja ya. Satu lagi saja. Imam Ibnul Qayyim juga menyampaikan, dunia itu ibaratkan ajuz. Apa ajuz? Ajuz itu wanita tua, nenek-nenek tua. Qabihatul manzar, jelek rupanya. Emang nenek-nenek ada yang cantik? Mungkin ada gitu. Tapi namanya nenek-nenek itu sudah pudar kecantikannya. Dulu wajahnya glowing, kalau sudah nenek-nenek gulawing gitu. Barakallahu fikum. Jadi dunia itu diumpamakan seperti wanita yang sama sekali tidak cantik. Dia ingin segera menikah. Ingin segera menikah sehingga dia pun tazayyanat lil khitab. Ya, dia pun akhirnya bersolek, berdandan dengan segala perhiasan, ditutupi segala kekurangannya. Orang yang hanya memandang tampilan luarnya pasti tertipu. Make up gitu. Orang tuh keriput di make upin bisa jadi hilang nggak keriputnya? Bisa. Yang hidungnya pesek kalau di make upin jadi rada mancung. Aslinya nggak begitu. Nah itu apa namanya? Gara-gara make up, dandanan. Nah si nenek tua ini di make up, didandanin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dia ingin seseorang menikahinya, tapi dengan mahar apa? Maharnya itu faqdul akhirah, menceraikan akhirat. Jadi dia hanya bisa dinikahi dengan mahar faqdul akhirah, menceraikan akhirat. Sebab dia tidak mungkin bisa duduk bareng, tidak mungkin dia bertemu dan duduk bersama dengan akhirat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang akhirnya berhasil melamarnya dan menikahinya, pada akhirnya di malam pertama, setelah kerudung dan kain penutupnya dibuka, setelah make upnya luntur, tahulah dia siapa hakikatnya gadis yang cantik jelita ini. Ternyata dia seorang nenek tua yang dipoles pakai make up. Maka malam pertamanya menjadi apa? Menjadi hancur. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Sebagian orang segera tersadar, kemudian dia segera menceraikan nenek tua ini. Sebagian yang lain sudah kadung, ya,
dia pun akhirnya menikmatinya dengan penuh penyesalan. Nah, demikianlah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, pesona dunia itu sangat menggiurkan. Hati-hati dengan dunia. Dunia itu nenek tua yang bersolek, ya. Dunia itu nenek tua yang berdandan. Maka hati-hati jangan terfitnah oleh nenek tua. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Masih ada poin-poin yang lain, satu kali lagi insyaallah taala. Baik para hadirin, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.